Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMK Negeri 1 Bangil terdapat 9 jurusan, yakni jurusan listrik, elektro, oto, meka, PPLG, TKJ, DKV, busana, dan juga broadcast. Kita akan mengenal lebih dalam tentang jurusan ototronika. Yuk kita simak bersama saya Rizky Fadila. Baik, Sobat TV, kita akan mewawancarai salah satu orang yang mengenal lebih dalam tentang jurusan ototronika. Baik, Bapak, dengan Bapak siapa sebagai apa? Aku Subowo sebagai K3 Teknik Ototronik. Boleh tanya sebentar nih Pak tentang jurusan ototronika? Silakan boleh. Mungkin ada beberapa siswa atau Sobat TV yang belum mengenal tentang jurusan ototronika. Boleh jelaskan sedikit Bapak tentang jurusan ototronika itu? Jadi untuk ototronika itu bagian dari teknik otomotif. Jadi teknik otomotif ada 4. Satu, jurusan penyaringan. Yang kedua, sepeda motor. Yang ketiga, teknik ototronik. Yang keempat yaitu teknik kendaraan. Jadi untuk ototronik ini merupakan bagian dari teknik otomotif dan terkenal dengan nama kalau di kurikulum 13 itu konsentrasi. Jadi ini jurusan teknik otomotif konsentrasi ototronik. Ada yang berpendapat kalau jurusan ototronik sama elektronika itu sama. Apakah benar Bapak? Oh, tidak sama. Karena elektronika itu belajar semua tentang arus lemah, arus kuat, kemudian teknik audio, video. Tapi untuk ototronik ada elektronikanya hanya langsung pada bagian kelistrikan otomotif. Contohnya misalnya ada ECU, kemudian ada sensor, kemudian ada mikrokontroller. Tidak semua di elektronika dipelajari di ototronik, hanya sebagian. Untuk materi dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 itu apakah sama dalam jurusan ototronika ini? Tidak sama, sesuai dengan tingkatan yang ada di kurikulum atau sesuai dengan kompetensi siswanya. Kalau di kelas 10 itu pelajaran dasar mengenai dasar otomotif. Semua jurusan otomotif dasarnya sama. Kendaraan ringan, sepeda motor sama semua dasar otomotif. Mempelajari bagian-bagian kendaraan apa aja, kemudian komponen kendaraan gimana, cara kerjanya gimana, termasuk juga alat ukur. Gimana cara pengukuran pemeriksaan pada kendaraan tersebut. Itu untuk dasar dari kelas 10, yaitu dasar-dasar otomotif. Untuk kelas 11 dan kelas 12? Untuk kelas 11-nya dibagi 2, itu sudah masuk pada produktif atau konsentrasi ototronik. Yang kelas 11-nya pada materi namanya yaitu engine management system. Kemudian chassis management system. Yang engine, masalah engine, memanage atau mengatur gimana cara kerja engine itu dikendalikan oleh ECU atau elektronnya. Nanti sama, yang kasis juga. Yang kasis juga dikendalikan oleh ECU, termasuk transmisi, kemudian sistem pengereman, ada ABS anti-lock brake system, dan yang lainnya. Yang kelas 12 itu tentang yaitu sensor, termasuk yaitu CIST, Convert IT Teknologi. Jadi tentang sensornya gimana, termasuk sensor gerak dan sebagainya, sensor lampu dan sebagainya. Ini untuk jurusan ototronik. Jadi sudah ada kurikulumnya, sudah ada penataannya, sehingga siswa menerima itu lebih mudah sesuai dengan tingkatan yang dia belajar. Untuk tempat-tempat PKL yang sering dikunjungi oleh siswa siswa berada di tempat-tempat tersebut itu di mana saja Pak? Untuk PKL, kita berikan kebebasan pada anak tersebut, silakan memilih sesuai dengan keinginannya, termasuk juga memperhitungkan jarak tempat dia PKL antara rumah dan jarak tempat PKL. Ambil jauh silakan, yang penting konsekuensinya dia harus aktif pada saat PKL. Jadi PKL semua bengkel mobil silakan.
Karena semua mobil yang sekarang ini hampir semuanya sudah menggunakan ototronik. Boleh di Bangil, boleh di Pasuruan, boleh Pasar ada, Daihatsu ada, di Sidoarjo juga ada, di Malang juga ada. Jadi kita beri kebebasan pada siswa untuk memilih PKL yang dimana dia bekerja atau belajar sambil bekerja. Jadi untuk melatih siswa dalam kerja di lapangan, kenyataan nanti setelah lulus dia harus mampu bekerja seperti itu. Nah, kebanyakan alumni dari jurusan ototronika itu sudah bekerja atau berkuliah di mana saja, Pak? Ada yang kuliah, kalau kuliah saya tidak tahu tempat, tapi ada yang kuliah, ada yang kerja di bengkel, ada yang mandiri bahkan punya bengkel. Kemarin seperti saya saat kunjungan ke bengkel, ternyata yang punya bengkel juga alumni siswa ototronika. Kan bisa buat bengkel sendiri, Pak ya? Bisa. Karena di sini ada namanya pelajaran yaitu kewirausahaan. Siswa dilatih untuk berwirausaha sendiri atau bekerja. Dan di sini juga ada UPJ. Ada UPJ unit produk jurusan yang jalan kan juga siswa. Seperti servis sepeda motor, ada cuci mobil, kemudian ada Jumat. Semua yang mengerjakan itu siswa. Pelanggannya boleh, semua guru sini boleh, dari luar juga boleh. Untuk sementara pelanggannya dari Bapak Ibu yang di sini. Jadi melatih siswa untuk menjadi profesi itu, Pak ya? Iya, kewirausahaan sesuai dengan profesinya. Cuma nanti kalau lulus siswa itu bisa mandiri atau mungkin bekerja sesuai dengan kompetensinya dan bisa produktivitas. Baik Bapak, itu saja ya. Terima kasih atas wawancaranya hari ini ya Pak. Baik, itu saja Sobat Nesaba TV tentang kita sudah mengenal lebih dalam tentang jurusan ototronika. Sampai jumpa. Banyak juga tempat PKL yang memberikan pengalaman terbaik. Kira-kira siswa jurusan ototronik ingin PKL di mana ya? Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Kakak Rizky. Oke. Nah, Kak Rizky, kira-kira ingin PKL di mana saja? Tempat yang pertama kali saya ingin PKL di situ adalah di Auto 2000 Waru, Sidoarjo. Di situ tempat yang paling rekomen. Dan di situ tempat yang menurut saya paling bagus di situ. Kalau PKL di situ dapat pengalaman apa saja? Kalau cuma pengalaman yang pasti pengalaman belajar untuk overhaul, terus pengalaman belajar untuk tentang kelistrikan mobil di situ sangat bagus karena di situ bengkel Toyota terbesar. Selain di tempat tersebut, adakah tempat lain yang ingin dikunjungi sebagai tempat PKL? Tempat yang lain ada Hyundai di Mubeng, Surabaya. Tempat di situ tempat Hyundai terbesar lah. Kira-kira persiapan apa saja yang sebelum PKL ini? Persiapan sebelum PKL yang pastinya memperdalam ilmu tentang overhaul atau sekiranya ya basic mesin kita sudah tahu seperti penyetelan klep, bongkar pasang rem, cakram dan tromol kita sudah tahu. Baik, terima kasih ya Kak Rizky. Ternyata, jurusan ototronik juga bisa membuka usaha sebengkel sendiri. Kira-kira kemanakah siswa jurusan ototronik setelah lulus? Kakak ini dari jurusan ototronik kelas berapa? Berarti hari ini kelas 12 lulus ya? Iya, tapi PKL. Kira-kira kalau mau lulus di sekolah ini mau lanjut kemana? Mau lanjut kuliah sambil kerja. Kuliah di mana? Ini mana nih? Mungkin ya di UM ataupun kalau bisa UGM ya terus. Kalau di UM atau UGM ingin masuk jurusan mana? Atau kalau di UM ya otomotif atau
UM yang mau nuklir. Persiapan apa nih Kak sebelum masuk ke UM atau UGM? Pastinya kita harus belajar terus dahulu ya, karena kita harus memperdalam materi ilmu relasi itu penting juga. Persiapannya dari sampai mana? Masih sedikit sih, kita 50%. Baik sahabat TV, itu saja wawancara dari Kak Bagus. Terima kasih. Nah, pemirsa sahabat TV, itu dia penjelasan tentang jurusan ototronika. Sampai bertemu lagi.